pelanggan setia itu gak datang sendiri. Apa rahasianya? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit dan Mas Aziz sebagai konsultan di Trigonal Software. Tema kita kali ini itu tentang pelanggan ya Mas Aziz ya. Ya. Ada pengalaman yang unik dan paling berkesan gak nih sama pelanggan di 2024 kemarin Mas Adit? Oh, ada Mas Adit. Gimana salah satu contoh ya Mas Adit ya yang kemarin kita alami. Jadi kita menerima komplain nih Mas Adit. Oke, gimana Jadi itu? katanya di layanan support kita responnya lama. Oke. Nah, itu kan kita langsung cek ya Mas Adit ya. Oke. Detailnya seperti apa. Nah, setelah kita cek ternyata responnya itu masih sekitar 3 menit tuh di jam kerja ya. Oke. Itu. Nah, kenapa customer komplain padahal 3 menit itu kan terhitung cepat ya? Ya. Ternyata karena kita biasanya itu melayani dengan range waktunya itu 1 sampai 2 menit. Jadi yang bisa kita tangkap itu ya karena kita terbiasa cepat, lambat sedikit aja customer bisa komplain. Itu seperti itu. Tapi ya komplain-komplain seperti itu kita selalu tampung dan kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya Mas Ade. Karena kan support itu lumayan ya ininya apa yang masuk ke support seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal pelanggan nih Mas. Kalau menurut Mas Aziz itu seberapa penting sih pelayanan pelanggan yang baik di toko? Ya penting banget sih Mas Adit ya. Oke. Sebenarnya kan antara toko sama pelanggan itu hubungannya kan simbiosis mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi kalau layanan kita buruk, pelanggan kan bisa kabur ya ke toko sebelah misalnya. Itu sih jadi sangat penting. Oke, nah Ya. buat memastikan nih layanan di toko itu selalu baik, itu kiat-kiatnya apa nih Mas Aziz? Boleh dikasih? Oke, Mas Adit. Ya, jadi kita perlu menjalankan SOP layanan pelanggan. Jadi kalau kita melayani pelanggan berdasarkan SOP, insya Allah layanan kita akan selalu baik Mas Adit, siapapun itu yang nanti menghandle. Apalagi misalnya kita punya karyawan banyak ya, jadi akan selalu sama. Itu. Berarti kita kunci nih jawabannya ada yaitu SOP ya Mas Aziz ya. Oke, Sebelum kita lanjut kita ngopi dulu deh Mas. siap. Mari. Oke, kita lanjut Mas Aziz. Ya. Gimana nih detail SOP layanan pelanggan yang Mas Aziz bilang tadi deh? Oke, ini saya ada contoh SOP layanan pelanggan ya. Bisa ditampilkan di layar. Nah, ini Mas Adit contoh SOP layanan pelanggan yang biasanya diaplikasikan di toko. Oke. Mungkin kalau usahanya berbeda akan ada penyesuaian ya tergantung kondisi di lapangan. Nah, ini contoh di sini saat ada pelanggan datang ke toko, Ya. itu karyawan atau siapapun yang sedang bertugas saat itu, baik itu kasir atau petugas lain, Ya. itu wajib menyambut dengan ramah dan tanyakan kebutuhannya. Oke. Ya, biasanya kan ditanya ya mau cari apa, itu seperti itu. Nanti selanjutnya si karyawan itu memberikan informasi atau penawaran yang sesuai kebutuhan. Oke. Misalnya orang tadi saya mau cari kopi gitu ya. Ya. Mungkin nanti customer kan bisa ngasih tahu di kita itu ada produk kopi itu ini mungkin bisa dikasih tahu juga kelebihannya sama mungkin harganya ya buat pertimbangan si customer tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kalau customer sudah sesuai kan biasanya akan ada proses transaksi ya. Oke. Pastikan proses transaksinya itu dilakukan dengan cepat dan tepat. Oke. Karena kalau cepat dan tepat kan customer juga happy ya, nggak Betul. lama nunggu. Ya. Terus selanjutnya kalau sudah selesai jangan lupa ucapkan terima kasih dan tampung masukan dan komplain dari pelanggan jika ada. Kan biasanya setelah transaksi ternyata pelanggan, Mas masukin produk ini dong, kok nggak ada di sini misalnya, itu wajib ditampung tuh buat mungkin nanti dievaluasi ya, mungkin bakalan diadakan kalau memang ada masukan seperti itu. Atau komplain misalnya, kok prosesnya lama atau misalnya adain dong pembayaran via non tunai misalnya kayak kris dan sebagainya, itu bisa jadi masukan. Itu seperti itu. Jadi kalau ada masukan itu karyawan itu bisa diinfokan ke atasannya dan pastikan saat menerima masukan atau komplain itu karyawan dengarkan dengan penuh empati ya. Ya. Jadi jangan pas dikomplain langsung di di counter gitu ya. Jadi bisa didengarkan dengan empati dan tanpa interupsi Mas Adit. Kita dengerin dulu deh. Ya. Nanti kita bisa catat. Nanti kalau memang
komplain itu bisa diselesaikan oleh karyawan saat itu ya bagus, tapi kalau enggak ya biasanya akan diteruskan ke manajemen atau biasanya kepala toko ya, atau yang lebih berwenang, itu seperti itu. Jadi itu contoh untuk SOP layanan pelanggan. Oke. Oke, ini rapi banget nih dari apa yang Mas Aziz tadi sampaikan ya, dan apa yang kita tampilkan ini di layar. Nah, kira-kira nih Mas Aziz, tantangannya nih dalam menjalankan SOP ini itu ada nggak? Oke, ada Mas Adit. Kalau yang saya perhatikan sih selama ini seringnya itu tantangannya antara lain nih, karyawan yang nggak konsisten menjalankan. Jadi misalnya pas awal kita bikinin SOP memang dijalankan, tapi selang beberapa hari itu mulai tuh dikurangin, yang biasanya nanya butuh apa jadi nggak ditanya, dan akhirnya ya mungkin semua nggak dijalankan dengan baik. Itu terus kurang pelatihan. Mungkin kita cuma ngasih dalam bentuk teks gitu ya, ini jalankan, tapi kita nggak ngasih tahu detailnya. Misalnya cara apa menawarkan produk itu kan ada ilmunya ya Mas Adit ya. Itu seperti apa, itu kita bisa detailkan. Kemudian data pelanggan itu nggak tercatat rapi. Oke. Termasuk tadi misalnya ada komplain ya kita cuma terima aja tapi kita nggak catat dan ya kita follow up seperti itu. Ini sering bikin layanan jadi nggak maksimal Mas Adit. Nah, dari tantangan-tantangan itu nih Mas Aziz, lalu solusinya seperti apa nih? Oke, ada dua Mas Adit. Yang pertama, briefing konsisten dari owner atau biasanya dari kepala toko ya. Itu secara rutin, misalnya setiap pagi sebelum toko buka. Ini buat memastikan dan mengingatkan kembali tim terkait SOP ini. Jadi setiap briefing diingatkan, kita ada loh SOP ini, jadi setiap hari bakalan dilaksanakan. Oke, berarti memang harus selalu diingatkan gitu ya soal pentingnya SOP untuk layanan pelanggan ini ya Mas Adit. Oke. Lalu solusi kedua nih Mas Aziz, Ya. ada nggak? Yang kedua itu pakai aplikasi kasih repost Mas Adit. Wah, gimana? Ya, fitur-fiturnya itu bisa membantu tim di toko melayani pelanggan dengan lebih baik Mas Adit. Oke, contoh fiturnya seperti apa sih Mas Aziz? Oke, yang pertama itu di e-pos itu kan ada master data ya. Nah, master data itu kan salah satunya kayak daftar barang. Terus ada daftar pelanggan juga. Nah, kaitannya apa sih kalau daftar barang kan misalnya ada customer nanya, barang ini ada nggak? Ya. Atau barang ini harganya berapa? Itu si kasir nggak perlu ke barang tersebut ya, karena di sistem ada, tinggal sebutin, oh barang ini ada kok di rak nomor berapa misalnya, terus harganya berapa, itu seperti itu. Oke. Terus yang kedua ada datanya juga, data pelanggan. Jadi kalau customer tersebut misalnya tanya, kemarin saya datang ke toko belanja apa aja misalnya, atau minta struk. Yang kemarin struknya hilang, minta lagi kan, karena udah pakai sistem ya tinggal dicek aja historinya. Di transaksi kasir juga bisa prosesnya lebih cepat. Ya. Coba bayangin kalau kita masih manual kan, datang dicatat tuh di notanya ya, terus pakai kalkulator dihitung totalnya berapa, terus customer ngasih uang cash harus dihitung lagi kembaliannya berapa, seperti itu. Kalau pakai sistem kasir, setiap barang apalagi barangnya ada barcode tuh, tinggal di scan, terima pembayaran, customer ngasih uang berapa, selesai, dan nanti hasil output cetak struknya juga rapih kan, nggak seperti tulisan tangan. Oke. Itu. Dan yang terakhir di sistem juga bisa mengakomodir ini, misalnya kita mau bikin promo-promo khusus untuk customer. Ya. Misalnya ada harga khusus untuk customer loyal, atau misalnya kita mau bikin ini poin pelanggan. Ya. Kan biasanya ada tuh. Jadi setiap perbelanjaan berapa, terus nanti dapat poin-poinnya itu nanti bisa dikumpulkan tuh, bisa ditukar hadiah atau bisa juga potong nota selanjutnya. Hal-hal yang seperti itu kan bisa bikin customer happy ya Mas Adit. Betul. Itu sih. Itu contoh, dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin nanti bisa dimaksimalkan fitur-fiturnya. Oke, berarti menggunakan aplikasi kasir iPos ini berarti akan lebih memudahkan dan lebih efisien ya Mas ya. Dari dengan produk-produk kita. Betul. Ataupun dengan pelanggan gitu ya, dan pelanggan bisa membuat pelanggan itu bisa lebih happy. Dan itu kan bisa bikin dia datang lagi ya, karena dia merasa happy, ya udah kalau dia belanja ya bakalan datang lagi ke toko. Oke, dan dengan adanya data pelanggan tuh jadi interaksi dengan pelanggan itu jadi lebih intens ya Mas. Oh, jadi bisa lebih mengenal. Iya, lebih mengenal, betul. Jadi setiap dia belanja, oh ini namanya Pak ini sales, langsung bisa dibilang, oh iya Pak Andi gitu misalnya ya kan, itu kan jadi lebih senang, oh
Nah, saya dikenal nih di Dan sini. udah tahu Pak Andi itu Belanja apa? belanjanya seringnya apa. Jadi kalau pas ada datang terus ada misalnya ada produk baru yang sejenis, kita bisa tawarkan tuh ke Pak Andi. Oke Mas Aziz. Nah, Ya. mungkin untuk materi SOP ini untuk layanan pelanggan ya, Ya. boleh bisa di-share nggak sih? Bisa dong, nanti di-share aja ya. Oke, karena sudah mendapat izin nih dari Mas Aziz, jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mau SOP layanan pelanggan. Nih, nanti akan kita kirim. Jadi terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini Mas Aziz. Ya. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman semua, SOP layanan pelanggan itu yang pasti itu penting banget untuk dijalankan di toko teman-teman. Nah, jadi terima kasih sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.